Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad abdillah wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'limi beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alamu SMM. Yang saya hormati beliau selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ustadz Dr. Abdul Aziz Bia MAG. Saya hormati selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Ustadz Abdul Ghafur, Manajer Ekonomi Islam. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Ustadz Dr. Abdul Aziz Bia MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Ustadz Abdul Wakil, Manajer Sarjana Islam. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana, saya dari Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan dari PPT saya yang telah saya buat dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Amanah pada Produksi dan Pemasaran Kue Tart Faracikacek. Latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut juga dengan UMKM. Dalam era globalisasi dan digitalisasi zaman sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mereka harus menghadapi tantangan yang lebih besar dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga teknologi zaman sekarang ini. Dalam bisnis kuliner skala kecil, terutama toko-toko UMKM yang terletak di desa, prinsip kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kepercayaan dalam bisnis berarti menjalankan usaha dengan amanah, keterbukaan, dan juga tanggung jawab yang besar, sehingga pelanggan merasa puas terhadap produk yang mereka beli. Faracikacek ini adalah contoh UMKM kuliner yang mengedepankan prinsip amanah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari produksi hingga pemasaran. Selanjutnya, pentingnya prinsip amanah dalam UMKM. Prinsip amanah dalam UMKM ini sangat penting karena yang pertama, satu, membangun kepercayaan. Amanah menciptakan kepercayaan antara pemilik usaha, karyawan dan juga pelanggan yang krusial untuk pertumbuhan bisnis. Yang kedua, reputasi baik. Usaha yang berpegang pada prinsip amanah adalah akan membangun reputasi positif, menarik lebih banyak pelanggan dan juga mitra. Yang ketiga, pelanggan loyal. Kejujuran dan transparansi meningkatkan loyalitas pelanggan yang berdampak pada penjualan jangka panjang. Yang keempat, keberlanjutan usaha. Dengan menerapkan amanah, UMKM dapat menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, mendukung keberlanjutan usaha. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja yang amanah meningkatkan motivasi karyawan yang berujung pada produktivitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, prinsip amanah adalah fondasi yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Selanjutnya, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana Faracikacek menerapkan prinsip amanah dalam produksi kue tart. Yang kedua, bagaimana prinsip amanah diimplementasikan dalam aktivitas pemasaran di Faracikacek. Yang ketiga, apa efek dari penerapan prinsip amanah terhadap loyalitas pelanggan dan keberhasilan usaha. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi bagaimana prinsip amanah diterapkan dalam proses produksi kue tart. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana prinsip amanah diimplementasikan dalam kegiatan pemasaran. Yang ketiga, menganalisis dampak penerapan prinsip amanah terhadap loyalitas pelanggan dan juga kesuksesan bisnis.
Baik, alasan saya mengambil sampel Faraji Kacek. Yang pertama, merupakan UMKM lokal yang berkembang pesat. Faraji Kacek ini Faraji Kacek ini merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Nah, jadi ini menunjukkan juga adanya strategi manajemen dan juga pemasaran yang baik, sehingga menarik untuk dianalisis dalam konteks etika bisnis. Yang kedua, aktif dalam pemasaran digital dan langsung. Nah, jadi Faraji Kacek ini memanfaatkan media sosial, promosi dari mulut ke mulut, dan penjualan langsung. Aktivitas ini memberi dua sudut pandang dalam menilai kejujuran dan juga etika dalam komunikasi pemasaran. Yang ketiga, produk produk melibatkan proses produksi manual yang menunjukkan nilai kepercayaan tinggi. Nah, jadi karena ini masih berskala UMKM, banyak proses dilakukan secara manual dari pembuatan hingga pengemasan. Hal ini juga memberikan peluang besar untuk menilai secara langsung bagaimana amanah diterapkan oleh pelaku usaha tanpa intervensi sistem besar. Yang keempat, telah memiliki reputasi positif di kalangan masyarakat. Nah, jadi usaha ini dikenal oleh pelanggan sebagai produsen kue tart yang enak dan juga dapat dipercaya. Reputasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah kemungkinan besar diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Aprianto dan juga kawan-kawan pada tahun 2024, yaitu amanah dalam jual beli ikan membangun kepercayaan. Yang kedua, Hermawan dan juga Ahmad pada tahun 2020, amanah sebagai nilai fundamental bisnis. Yang ketiga, Mahfuz pada tahun 2020, amanah mempengaruhi keberlangsungan usaha. Selanjutnya tentang kajian teori amanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Amanah adalah salah satu prinsip dalam Islam yang menjadi pijakan penting dalam pembangunan Islami. Secara sederhana, amanah berarti kepercayaan dan juga tanggung jawab untuk menjaga serta melaksanakan sesuatu dengan penuh integritas. Dalam konteks bisnis, amanah tidak hanya melibatkan kepercayaan antara pelaku usaha dan juga konsumen, tetapi juga antara pengusaha, mitra, karyawan, dan bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, amanah dalam perdagangan adalah sikap jujur dan juga bertanggung jawab terhadap kualitas produk serta ketetapan dalam memenuhi janji kepada konsumen. Dari sisi pemasaran, prinsip amanah tercermin dalam promosi yang jujur dan transparansi. Informasi mengenai bahan, harga, dan juga ukuran kue disampaikan dengan jelas tanpa berlebihan atau menyesatkan, sehingga pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik serta produk yang sesuai dengan pesanan, baik dari segi tampilan maupun rasa. Selanjutnya tentang produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan manfaat baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan datang. Proses ini melibatkan perubahan berbagai masukan menjadi hasil akhir. Semua unsur yang digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan output disebut sebagai faktor produksi. Dalam ajaran Islam, produksi dianggap sebagai aktivitas yang memiliki nilai luhur dan juga keindahan. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya produksi dalam kehidupan manusia. Dalam produksi makanan seperti kue tart, penerapan prinsip amanah mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, kualitas bahan baku. Yang kedua, menjaga proses produksi yang higienis. Yang ketiga, kejujuran dalam komposisi. Yang keempat, menjaga kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya tentang pemasaran. Pemasaran
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Jika transportasi kurang lancar, maka pemasaran hasil bumi penduduk akan terhambat. Pemasaran merupakan ilmu dan juga seni yang telah ada sejak zaman Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Sepanjang sejarah, pemasaran telah diterapkan dalam berbagai bentuk. Namun, secara konseptual, pemasaran baru mulai dikenal pada tahun 1959 melalui perintisan oleh ekonomi asal Italia, Giancarlo Pallavicini. Ia melakukan penelitian dasar pasar yang menjadi dasar bagi instrumen utama dalam pemasaran modern. Selanjutnya tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja, terutama di Indonesia. Selanjutnya metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam, fokus pada prinsip amanah dalam produksi dan pemasaran di Faraji Kaceng. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. B. Kehadiran penelitian. Penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Metode observasi langsung dan wawancara dengan pemilik dan juga pelanggan, fokus pada kualitas bahan, kebersihan produksi, dan transparansi pemasaran. Yang C. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi Desa Sukomulyo, Kecamatan Bajarakan, Kabupaten Probolinggo. Waktu dari bulan Januari hingga penyusunan laporan. Alasan pemilihan lokasi, relevansi, ketersediaan data, dan juga aksesibilitas. Yang D. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan 1. Observasi, mengamati langsung proses produksi dan juga pemasaran, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. F. Teknik analisis data, menggunakan model Miles dan Huberman. 1. Reduksi data, penyaringan dan pengorganisasian data. Yang kedua, penyajian data, pengolahan informasi untuk analisis. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, mengidentifikasi temuan utama. Yang G. Pengecekan keabsahan data. Validitas data diuji melalui triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber, perbandingan dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi metode, penggunaan berbagai teknik analisis. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan sebagai indikator keberhasilan. Cukup sekian, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan dari PPT, dari presentasi yang telah saya sampaikan barusan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari PPT tersebut dan juga pembahasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.